sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Yesus itu di dalam kitab suci itu saja memang mengaku dia itu hanyalah utusan. Jadi saya tuh bertanya kepada teman saya, adakah nama Yesus juga di dalam kitab mereka? Mereka mengatakan ada, tetapi bukan Yesus melainkan Nabi Isa. Terus apakah Nabi Isa di dalam Al-Quran itu disalibkan? Mereka jawab tidak. Kenapa tidak disalibkan? Karena Tuhan kami, Allah kami itu memuliakan utusannya semua. Tidak mungkin dong seorang nabi dinistakan seperti itu. Jadi saya berpikir dong, saya punya Tuhan yang menjanjikan juru selamat. Katanya tidak akan ada yang bisa ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saya dulu mempercayai seperti itu. Tapi ketika saya mengambil poin Yesus harus mati, saya berpikir apakah mungkin Tuhan itu bisa mati? Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan saya? Sementara dirinya tidak bisa diselamatkan, Bang. Oh, begitu ya. Ya. Itu Dinda, saya bagian tepuk tangan aja ya. Ya bang, ya bang. Siap, Bangku. Maaf, ini saya cuma bertanya aja ya, nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Oke. Ya kan, kan sulit kalau kita mau belajar tentang Islam itu kan sulit karena Al-Qurannya kan pakai bahasa Arab. Ya, sebenarnya begini, Ya, Bang. Ketika saya memilih Islam, saya tidak memikirkan untuk sulitnya membaca Al-Quran itu bagaimana. Karena ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada kita, insya Allah semuanya kalau diniatkan dengan ikhlas akan mudah untuk dipelajari, Bang. Bahkan sholat. Sholat diwajibkan 5 waktu sehari. Kita gereja sekali seminggu. Belum tentu dalam sekali seminggu itu kita rutin ke gereja. Jadi ini menjadi suatu pola pikir bagi kita. Apakah sanggup saya 5 kali dalam 1 hari untuk sholat? Apalagi bangun subuh. Yang sebenarnya mungkin kita, ya kebanyakan ya bangun subuh itu agak susah. Tapi ya begitu, ketika Allah sudah memberikan hidayah, insya Allah semuanya mudah. Tapi gini Bunda Nora, saya izin dikit ya. Saya penasaran dengan perkataan Bunda Nora tadi, kenapa masuk Islam, karena Tuhan saya punya Tuhan. Mungkin Gurunda Juma bisa menjelaskan tentang Yesus ini. Tuhan punya Tuhan gitu Gurunda. Baik. Saya juga masuk sedikit. Tadi saya tertarik dengan Mbak Nora. Dia memilih Islam karena membaca Bible. Maksudnya gimana itu? Saya bingung. Saya. Iya betul. Ya oke, silakan. Ya Gurunda. Jawab atau Bang Zuma? Gurunda, saya pengen bagian penjelasan. Ya, silakan. Ya. Jadi kalau saya bukan hanya sekedar menuhankan sesuatu yang bertuhan, tapi menuhankan makhluk halus. Kalau menuhankan kemudian nabi yang datang kepada Bani Israel, itu kemudian terpola sesuai dengan Al-Quran. Tapi pada prinsipnya kalau kita belajar Bible, rupa-rupanya Yesus itu pernah berpesan agar waspada kepada penyesat yang datang setelahnya yang mengaku Yesus. Jadi setelah Yesus terangkat ke langit, muncul penyesat ngaku Yesus. Nah, yang ngaku Yesus inilah yang membimbing Paulus menulis 13 buku yang pada akhirnya kemudian diteladani dan diimani, dipercaya oleh saudara Kristen. Nah, sedangkan yang paling bahaya di sini adalah rupa-rupanya ketika ada orang mempertuhankan Yesus, maka dia justru adalah antikristus. Saya ulang, orang yang mempertuhankan Yesus, rupanya dia adalah antikristus. Mana dalilnya? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong penipu itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat dan itulah antikristus.
Jadi kalau ada orang yang mempertuhankan Yesus, berarti dia antikristus. Nah ini, alhamdulillah adik saya Nora sudah nggak jadi antikristus. Begitu dia masuk Islam, dia menjadi pengikut para nabi, menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi. Segitu dari saya. Terima kasih. Nah, yang pertanyaan Pak Palopo tadi, apa Pak Palopo? Nggak usah, anggap saja nggak ada. Hei. Tapi ini penting Gurunda. Saya tertarik. Biasanya orang kan membaca malah ini terbalik dia. Membaca Bible malah dia mualaf. Bingung saya ini. Gimana bukannya membaca Al-Quran? Silakan Gurunda. Saya boleh jawab ya sebelum Dinda Nora. Jadi jadi gini. Saya memang sering mengatakan musuh terberat Kristen itu bukan Al-Quran, bukan siapa-siapa. Musuh terberatnya itu Bible. Masalahnya adalah orang-orang Kristen ini dengan orang Islam itu berbeda. Orang Islam baru keluar, baru bisa bicara A, B, C, D. Orang-orang Islam ini anak-anaknya sudah diajarin huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, za, jim, dan seterusnya. Usia 3 tahun mereka sudah sibuk di masjid belajar original teks kitab sucinya. Habis itu mereka pendalaman materi, diajarin tentang Al-Fatihah, diajarkan tentang kaidah-kaidah bertuhan, diajari tentang bla 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 dan seterusnya. Nah, sedangkan saudara Kristen sudah bangkokan, nggak baca Bible. Yang mereka tahu sekolah minggu, yang mereka tahu nyanyi, latihan main gitar, latihan piano, habis itu gereja. Hari Sabtu, hari Minggu hanya pergi hura-hura, tempat-tempat, ya maksudnya untuk memuaskan kemudian nafsu keagamaan mereka ke gereja. Oke lah, ke gereja juga nyanyi, dengar pendeta berkhotbah. Itu aja. Sehingga apa yang terjadi ketika orang itu mereka ingin mengetahui isi Bible, pendalaman materi terhadap Bible, mengantarkan mereka justru menjadi mu'alaf. Karena yang pertama membawa orang Kristen menjadi mu'alaf itu ya kebanyakan Bible. Bible yang mengantar mereka menjadi mu'alaf. Saya kira gitu, demikian. Masya Allah. Ya. Pak Kausa mungkin izin host. Mungkin kita boleh tanya dulu apakah benar pernyataan Mbak Nora karena membaca Bible gitu loh. Pak Kausa, berapa sering Anda membaca Bible? Jarang Nah, baca. Ya benar Bang. Benar. Lanjut. Benar. Begini Bang. Kalau memang di Kristen itu kan tidak diwajibkan untuk menghafal. Karena di Kristen itu Alkitab itu diikuti, dicontohi apa yang diperintahkan saja. Percuma kalau kita menghafal Al-Quran atau Alkitab, tapi kehidupan kita itu tidak seperti yang kita hafalkan. Begitu. Oke. Jadi Ada yang saya mau tanya di Bunda saja, Bunda Nurani. oh iya, Selama silakan. kan berarti 20 tahun berkristen. Pernah mengalami mujizat tidak? Begini Bang, mukjizat yang saya alami ya sepanjang hidup saya itu sebenarnya setelah saya masuk Islam, saya pernah juga membaca ataupun mendengarkan ceramah ya. Kenapa orang-orang Kristen ini seperti orang yang melakukan suatu penyembuhan, apalagi karismatik kan kebanyakan seperti itu, bahasa-bahasa roh ya kan. Nah, itu sebenarnya kalau dikaji di dalam keislaman itu sebenarnya dibantu oleh jin. Makanya di dalam Islam ada yang namanya jin kafir. Jadi ketika kalau saya saya mengalami yang namanya mukjizat, ya mungkin itu jin kafir yang lagi bekerja mungkin. Kan seperti itu. Ya, dan nggak mungkin lagi, dan iya betul gitu loh. Karena apa? Karena orang kafir ini akan ditemani oleh jin kafir. Begitu, Bang. Oh, berarti selama masih Kristen itu bisa Mbak ini mengalami mujizat-mujizat itu berarti dari setan, maksudnya begitu.
Ya kalau dibilang mukjizat ya saya bukannya ada mukjizat Bang. Tetapi Masya Allah ya, selama memang saya mengikuti aliran karismatik, saya memang tidak pernah merasakan yang namanya bahasa-bahasa roh. Kalaupun juga ada teman saya juga yang juga mualaf, ada juga dia dari karismatik juga. Saya menanyakan bahasa roh apa pernah dia alamin, dia juga ngakui dia belum pernah mengalami bahasa roh. Gitu loh. Jadi saya sempat berpikir waktu saya sudah masuk Islam ini, saya berpikir apakah ini pekerjaan dari jin sehingga mereka seperti kerasukan. Gitu loh. Kenapa mesti beribadah seperti ini? Oh, Begitu. kalau saya kan Kristen Protestan ini jadi ada bahasa-bahasa roh kami. Iya. Karena orang tua saya juga tidak aliran karismatik. Cuman saya mengambil aliran karismatik saja. Tapi memang selama saya masuk di aliran itu, saya tidak pernah mengalami bahasa-bahasa roh. Ternyata setelah saya masuk Islam, di situ saya sudah yakin bahwa yang mereka alami itu adalah perbuatan dari jin-jin kafir. Karena tidak mungkin memuji Tuhan seperti itu, kayak kanan ya. Ngeri kali itu. Ya, kalau di gereja saya tidak ada yang begitu. Oke. Terus Jadi, kalau memang Yesus itu bukan Tuhan, berarti selama ini yang segala yang orang buta melihat, orang sembuh orang sakit bisa sembuh. Apa itu kuasa dari mana itu kalau bukan Tuhan? Oke. Nanti abangku nanti menambah, saya cuma sedikit aja ya. Ini kan abang bertanya sama saya. Ya. Kalau keyakinan Kristen saya dulu, itu yang membuat saya jadi percaya Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus melakukan mukjizat. Tapi ketika saya masuk Islam, saya menyadari. Karena apa? Ternyata Yesus tidak bisa melakukan mukjizat sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Yesus tidak bisa membelah lautan. Yesus tidak bisa memukul tongkat menjadi ular. Yesus tidak bisa seperti Nabi Nuh membuat suatu bahtera. Jadi kenapa Yesus bisa membangkitkan orang mati, Yesus memberi makan 5.000, 4.000 orang, berjalan di atas air, menyembuhkan orang yang buta, yang lumpuh bisa berjalan. Ternyata pada waktu saya baca ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekelilingku, aku ingin menyatakan kemuliaan bahwa engkau mengutus aku. Di situ saya paham bagaimana bahwa Yesus mau menyatakan kuasa dari Bapaknya, bahwa ada Tuhan yang mengutus aku. Nah sekarang lihat, mukjizat yang aku lakukan ini bukan dari diriku sendiri, tetapi ini adalah kiriman dari Bapaknya. Bapaknya yang mengutus Yesus untuk menunjukkan bahwa ada Tuhan yang harus disembah. Kuasa yang Yesus dapat itu adalah kuasa dari Tuhannya. Karena Yesus selalu mengklaim, Bapa yang mengutus aku, Bapa yang mengutus aku hanyalah utusan. Jadi jelas sebenarnya. Cuman yang saya heran, kenapa Bapak pendeta-pendeta di gereja tidak mau jujur? Ketika Yesus melakukan mukjizat itu bukan dari kuasa dia. Karena Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti fix. Tidak bisa Yesus melakukan apa-apa tanpa izin dari Bapaknya. Gitu Bang Kaus. Kalau mau ditambahkan abangku Bang Zuma silakan. Sedikit ya Bang Kaus ya. Biar ditambahkan sama abangku. Silakan Bang. Oke, siap. Oke, baik. Iya, oke. Jadi gini, berbicara mengenai mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang jarang kemudian dialami manusia kecuali kepada mereka yang disebut nabi. Lalu saudara bertanya, apakah umat Islam ini mengalami mukjizat? Kalau di umat Islam itu bukan mukjizat namanya, tapi karomah. Kejadian luar biasa yang terjadi terhadap orang beriman. Nah, terkait dengan penyembuhan orang buta, orang lumpuh dan seterusnya. Itu kalau mukjizatnya kayak begitu, ya tidak perlu ada ilmu pengetahuan. Tidak perlu ilmu kedokteran berarti. Jadi penyihir semua kita ini. Bukan itu.
adapun mujizat yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa, membangkitkan orang mati, orang lumpuh, orang buta bisa sembuh, itu hanya untuk mematahkan kemudian penyihir-penyihir yang ada pada masanya, ilmu yang ada pada masa itu, kemampuan yang bisa membuka cakrawala berpikir orang-orang Yahudi terhadap Yesus, bahwa beliau ini adalah Nabi, Rasul, Mesias yang mereka tunggu. Nah, sedangkan yang kita butuhkan sekarang ini adalah ilmu pengetahuan yang mengantarkan manusia bisa menjadi dokter. Makanya dalam Al-Quran itu perintahnya jelas, Iqra. Al-Quran menanamkan kemudian pada manusia di akhir zaman ini, itu untuk apa? Iqra, belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi manusia itu disuruh membaca. Membaca dan membaca. Dari membaca manusia akhirnya menjadi pintar. Jadi yang kita butuhkan itu kepintaran. Sehingga ilmu pengetahuan bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta, ada spesialis mata, orang lumpuh, ada spesialis penyakit stroke dan seterusnya. Makanya bangsa Arab itu pada abad ke-8 dan seterusnya tampil ke depan karena ada dua hal. Yang pertama, karena pengaruh dari Al-Quran yang memberi semangat terhadap kegiatan keilmuan. Yang tadinya jahiliyah, mulai dari abad ke-8, mereka kemudian tampil sebagai orang yang sangat semangat untuk melakukan kegiatan keilmuan yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Yang kedua, bangsa Arab oleh karena pergumulannya dengan bangsa asing, bangsa Yunani, yang mereka sibuk dengan filsafat keilmuan, sehingga apa yang terjadi? Ilmu pengetahuan atau filsafat mereka itu dapat diserap. Terjadinya apa istilahnya itu? Akulturasi budaya antar mereka. Ya, mengenai pergumulan akulturasi budaya tersebut, ya, menunjang kemudian ajaran Islam itu sendiri yang sangat inklusif, terbuka. Sehingga banyak orang-orang dari barat, dari abad ke-8, 9, 10 dan seterusnya itu memeluk Islam. Makanya ilmuwan-ilmuwan Islam itu pada bermunculan kemudian. Nah, inilah yang perlu saudara pahami, bahwa yang dibutuhkan sekarang bukan mukjizat elheng ente. Wih, matanya melek langsung. Si berkokotorokona kande kopolokona. Nah, langsung sembuh pantatnya. Enggak, bukan kayak gitu yang dibutuhkan. Kan tadi ya imbeyan langsung disampu, langsung sembuh. Orang lumpuh dipegang kakinya. Bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kehidupan manusia membuka lapangan pekerjaan. Ada dokter, ada perawat, ada rumah sakit, bla 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 bla. Dan cakupan itu yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Inilah sinar Al-Quran. Jadi kalau Anda berbicara mengenai mujizat kayak begitu, itu bukan zamannya. Coba Anda bayangkan ya, kalau misalnya ada siapa yang orang Jakarta itu yang artis yang apa tuh yang bisu, yang Limbat. Limbat. Coba kalau di kampung Anda ada 100 orang kayak Limbat. Kayak Ki Joko Bodo datang ke kampung Anda. Indonesia menyebarkan kemudian toko-toko yang bisa mengobati. Limbat 100 orang ke Sumatera, 200 orang kemudian ke Sulawesi. Lalu si Ki Joko Bodo datang kemudian orang-orang kayak gitu. Anda mau? Enggak, bro. Berarti kita menjadi mundur kehidupan manusia kita ini. Sedangkan dalam sejarahnya belum pernah ada agama yang menaruh perhatian sangat total dan sangat besar dan lebih mulia terhadap ilmu kecuali apa? Islam. Islam. Kecuali Islam. Belum ada dalam sejarah, belum pernah ada agama, belum pernah ada kejadian konsentrasi sebuah sekte atau apapun namanya di luar Islam yang menaruh perhatian yang sangat dahsyat selain daripada
agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam memiliki sebuah kitab yang berasal dari Sang Yang Maha Mengetahui, yang membongkar semua sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia menjadi tahu. Coba, hebat kan? Polisi dibantu dengan adanya sidik jari yang sudah ditemukan dalam Al-Quran. Bla 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 dan seterusnya. Jadi yang dibutuhkan itu bukan mujizat kayak gitu, Bung. Terakhir, justru tanda-tanda orang yang diusir Yesus kelak berdasarkan Matius 7 nomor 22 sampai 23 adalah mereka yang kayak pemilik ilmu sihir. Dalam nama Yesus, keluar setan. Nah, itu Matius 7 itu diusir itu orang-orang kayak gitu nanti sama Yesus. Coba Anda baca, silakan. Lanjut kembali kepada Dinda Nora. Ya, silakan Bang Kaus. Ada yang mau lagi ditanyakan? Oke, baik. Karena saya pernah mengalami hal-hal seperti itu, Bang Suma. Jadi bukan disamakan kayak limbat itu. Limbat itu kan pesulap dia. Nah, sedangkan yang saya maksud dari mujizat itu memang benar-benar ada. Di saat orang sebut nama Tuhan Yesus itu, setan pun lari. Nah, sedangkan apakah kalau saya sebut nama Muhammad itu bisa mengusir setan? Bang, justru Yesus mengusir orang yang menggunakan namanya pakai mengusir setan, Bang. Matius 7, nomor 22, nomor 23. Makanya dalam kaidah Islam itu, kata Rasulullah, jangan kau terima sebagai iman dan jangan kau tolak, karena itu adalah ilmu. Artinya ketika Bible itu datang, jangan kau terima sebagai firman Tuhan. Tapi jangan juga kau tolak, karena itu adalah pengetahuan. Maksudnya apa nih? Maksudnya Al-Quran menerangkan bahwa setan itu membisik. Kerja setan itu membisik, Bung. Setan itu tidak menampakkan diri langsung. Sini yuk, sini yuk. Setan itu cara kerjanya itu tidak kayak gitu. Cara setan itu membisikkan. Bagaimana cara setan itu menyesatkan manusia? Dengan memperlihatkan sesuatu yang baik. Coba, kalau Anda mengatakan bahwa saya mengusir setan pakai nama Yesus, ya pura-pura aja setannya itu lari. Ya iyalah, supaya Anda itu jatuh cinta dengan penyembahan terhadap Yesus. Anda gak percaya, silakan baca Bible Matius 4. Justru Yesus yang dicobai setan. Hanya bersandiwaranya setan itu, bersandiwara dia. Berapa kali Yesus itu dicobai sama setan? Bahkan sampai dibawa ke bumbungan bait suci. Dibawa ke padang gurun Yesus itu. Dicobai sama setan. Oke, baik Bang Suma. Itu dia. Oke. Saya mau tanya lagi nih. Berarti yang membawa Islam itu Muhammad ya? Seluruh nabi-nabi termasuk Nabi Adam itu sudah membawa Islam. Oh, berarti Islam itu dari awal jadinya alam semesta ini. Satu-satunya agama sebagai ajaran pencipta langit dan bumi itu Islam, tak ada yang lain. Oke. Saya mau tanya nih, kalau Alkitab sama Al-Quran duluan keluar Alkitab atau Al-Quran? Alkitab itu kitabnya Nabi Musa itu namanya Alkitab. Al-Quran juga namanya Alkitab. Zabur Alkitab, Injil juga namanya Alkitab. Ya, sedangkan Taurat sama Injil. Taurat sama Injil itu kan keluar duluan, baru Al-Quran. Ya, Taurat dulu samanya Nabi Musa, kemudian Injil samanya Nabi Isa. Lalu Al-Quran. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau memang Islam itu sudah ada sebelum alam ini diciptakan, kenapa Al-Quran itu keluarnya di terakhir? Iya, di dalam Al-Quran diterangkan kemudian bahwasanya pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Itu telah disempurnakan, berarti sebelumnya ada ajaran Islam yang belum disempurnakan selayaknya kemudian Al-Quran datang.
Makanya Oke. dikatakan dalam surah Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah kusempurnakan. Berarti sebelumnya agama Islam itu sudah ada, tapi belum sesempurna pada zaman Rasulullah. Oke, baik. Sudah ada Islam itu. Kalau memang Iya. Al-Quran itu menyempurnakan, kenapa Iya. orang Islam itu tidak mau membaca Taurat dan Injil? Bagus. Jadi Taurat itu adalah ajaran Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 144-145. Sedangkan Injil itu adalah ajaran Nabi Isa kepada Bani Israel. Surah Saf ayat 5, ayat 6 dan seterusnya. Oke. Tapi kan ada di Al-Quran itu ada perintah untuk harus belajar Alkitab terdahulu. Iya, maksudnya tidak ada perintah untuk belajar. Tak ada perintah. Kalau tidak ada perintah, kenapa tercatat di Al-Quran begitu? Tidak ada perintah dalam Al-Quran untuk belajar Taurat. Nggak ada perintahnya. Oke. Tapi kan bagaimana orang Muslim itu bisa tahu kalau mereka tidak belajar tentang Taurat dan Injil? Saudaraku, Al-Quran mengatakan begini. Di dalam Al-Quran, contoh misalnya surah Al-Ahqaf ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min qablihi kitabu Musa imamau wa rahmah. Dan sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Wa hadza kitabun musaddiq lisanan arabiyyan liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dan Al-Quran ini juga memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Al-Quran menerangkan bahwa dulu ada kitab yang diberikan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran datang menjelaskan kitab itu dalam bahasa Arab. Oke, baik. Gitu. Oke, kan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Ya. Kan tadi abang bilang Injil itu hanya untuk orang-orang Yahudi, Ya. nggak buat orang lain kan? Iya. Berarti Arab itu kan Al-Quran itu pakai bahasa Arab, bukankah itu untuk orang Arab aja? Masya Allah. Jadi gini, Al-Quran ini bahasa Arab diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutur bahasa Arab sehingga dia tahu isi daripada wahyu yang diterima dalam bahasa Arab. Nah, pengetahuan Nabi Muhammad ini kemudian tentang Al-Quran diperintahkan oleh Allah untuk sampaikan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan Al-Quran ini kepada seluruh umat manusia. Itu perintah. Kalau Taurat hanya untuk kaumnya Nabi Musa. Ulangan 33 nomor 4. Mazmur 174 nomor 19 nomor 20. Injil hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Al-Quran untuk seluruh manusia. Litubayyina linnas. Termasuk untuk Anda juga. Oke, baik. Kalau memang Al-Quran itu untuk seluruh dunia, kenapa tidak diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia, umpamanya kayak Alkitab? Jadi gampang kalau kita itu mau belajar. Karena karena saya lihat banyak orang yang masuk Islam itu karena mereka membedakan Alkitab dengan Al-Quran. Berarti mereka belajar. Nah, kalau umpamanya kayak saya ini yang tidak bisa bahasa Arab ini kan susah untuk saya belajar. Kenapa? Alasannya apa sehingga tidak bisa dirubah ke bahasa lain begitu? Oke, baik. Jadi gini, Bung. Al-Quran itu yang perlu dipahami di sini secara keseluruhan termasuk umat Islam. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 96?
Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah yang Maha Pengasih menanamkan rasa kasih sayang di dalam hatinya. Itu dulu. Itu dulu. Jadi kalau umat Islam itu membaca Quran, membaca nih, nggak paham bahasa Arabnya, nggak ngerti bahasa Indonesianya apa, cuman ngerti membaca doang. Itu umat Islam sudah ditanamkan kasih sayang di dalam hatinya. Baru baca Quran, belum paham artinya. Baru baca, baru mendengarkan. Allah sudah menanamkan kasih sayang. Contoh nih, ketika kemudian umat Islam mendengarkan bacaan Quran, semisal begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Umat Islam mendengarkan itu hatinya teduh. Tidak ngerti pun, tapi ketika membaca Al-Quran dan mendengarkan bacaan itu hatinya teduh. Hatinya teduh akan melahirkan kasih sayang kepada sesama manusia. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Nah, kenapa kemudian bahasa Arabnya ini dipertahankan? Karena bahasa Arab ini adalah firman Tuhan. Terjemahannya bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah perkataan manusia. Seperti kitab saudara, itu bukan firman Tuhan. Itu perkataan orang Indonesia yang menerjemahkan perkataan orang Belanda. Yang bahasa Belanda itu bukan firman Tuhan. Itu adalah bahasa manusia yang diartikan dari bahasa manusia dari bahasa Yunani. Yang bahasa Yunani pun itu bukan firman Tuhan. Itu hanya tulisan yang ditulis oleh pewarta terkait dengan kesaksian-kesaksian orang Yahudi. Di mana hal ini termaktub adalah bagaimana Isa atau Yesus mengajarkan ajarannya kepada Bani Israel. Itulah yang ditulis dalam bentuk bahasa Yunani. Jadi kitab saudara itu bukan firman Tuhan. Al-Quran itu firman Tuhan. Bahasa Indonesia atau terjemahan Al-Quran, Bung, itu bukan firman Tuhan. Oke, oke, baik. Nah, barusan Bang Suma bilang bahasa Arab Al-Quran itu tidak bisa dirubah ke bahasa lain karena itu adalah firman Tuhan. Kalau sudah pakai bahasa lain berarti bukan firman Tuhan. Berarti Bang Suma pertama pakai bahasa Arab, terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia, berarti sudah bukan firman Tuhan dong. Kalau memang Bang Suma berkata seperti itu. Ya, perkataan Tuhan dan perkataan manusia. Nih, perkataan Tuhan yang mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu kalamullah, itu firman Allah. Aduh, gimana ini bisa tahu ya? Gimana caranya nih? Firman Tuhan loh ini, gimana caranya? Maka diartikan. Apa artinya Iqra? Bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan itu bukan firman Tuhan. Itu adalah bahasa manusia yang digunakan untuk mendekati isi daripada firman Tuhan. Makanya terjemahan itu bisa direvisi, bisa dikoreksi. Sedangkan firman Tuhan tidak bisa direvisi, tidak bisa dikoreksi. Kitab saudara, Bible bisa direvisi, bisa dikoreksi. Kenapa? Karena itu hanya perkataan manusia. Dinda Nora, gimana ini? Saya lanjut atau gimana? Lanjut aja. Saya sambil mendengar. Tapi Lanjut. Udah mulai oleng. Sedih. Oh iya, silakan. Udah mulai oleng kayaknya nih. Di tap-tap dulu teman-teman. Kayaknya nge-lag ya. Tap-tap dulu. 500 lah. Lanjut.
Ini nggak apa-apa saya bertanya terus ini, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Selama saudara nggak menghujat, tidak menista, silakan. Anda boleh bertanya sampai 5 bulan ke depan. Silakan. Terima kasih, terima kasih. Iya. Lupa saya pertanyaan dong. Waduh, ini yang bahaya ini. Dikasih waktu 5 bulan langsung lupa. Saudara kau sih, boleh saya lanjut? Mungkin Adin sapa dulu Bunda Nora tamunya. Lanjut. Ya, izin sedikit aja Bang Kause, nggak apa-apa Bang? Masuk deh, masuk. Ya, saya sapa dulu Trivena, Niden selamat dengan Reminder. Ya, Niden. Baik, ya. Oke. Terima Oke, kasih. agama apa, Bangku? Selamat malam. Selamat Saya malam. Katolik. Katolik. Kota. Oke. Oh, ya, sebentar Abang. Bang, Bunda ini perempuan ya, Trivena Iya, perempuan. iya. Ya, Bunda. Iya, Agama Trivena. apa, Bunda? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Bang Kause bisa izin sebentar saja untuk Bunda Trivena, mana tahu mau ada yang ditanya. Boleh Bang Kause? Oke ya, silakan Bang. Ya, izin sedikit ya Bang Kause ya, nggak apa-apa ya. Sebentar aja, ini dari saudara Kristen juga mau bertanya mungkin. Silakan Bunda Trivena. Baik, mungkin saya langsung saja kepada Ibu Nora dan juga Bang Zuma yang selamat berkenalan. Baik, Selamat Bu. malam Silakan. dalam diskusi yang baik ini. Ya. Saya memang banyak dengar tentang Ustadz Zuma, bahkan dari tetangga yang sudah menjadi Ustadz di Jawa juga, tetangga saya yang suka berkomunikasi dengan saya hanya seorang anak Tuhan saja di sini. Ya. Nah, percayanya saya kepada Yesus Kristus. Baik, mungkin saya sedikit dari tadi mendengar baik dari Ibu Nora bahkan juga kepada Ustadz Zuma, mungkin ada hal-hal yang mungkin saya ingin mungkin mengklarifikasi. Artinya iman Kristen apabila diartikan secara Muslim itu kan artinya tidak sejalan, walaupun mungkin menurut teman-teman Muslim itu pemahaman yang dipikirkan seperti itu, tetapi dalam iman kami tidak seperti itu. Karena bagi kami kalangan murid-murid Yesus, ke-12 murid Yesus yang mengikuti Yesus dalam perjalanan 3 tahun bersama-sama dengan Yesus pagi, siang, malam, bahkan sampai di dalam hal-hal mujizat, kesengsaraan, semuanya itu mereka di dalam memahami firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesus Kristus sendiri, mereka tidak memiliki suatu kemampuan untuk memahami apa yang dikatakan oleh Yesus jikalau itu tidak diilhamkan atau disingkapkan. Berbeda dengan Al-Quran yang berbahasa Arab. Walaupun kami di sini umat Kristen sepertinya mungkin mudah sekali bahasa Indonesia, gampang saja diartikan secara ilmu pengetahuan yang bisa dilatar belakangi dengan jenis pendidikannya. Tapi saudaraku, seperti tadi mungkin Ustadz Zuma menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan ini adalah hal yang sangat islami sehingga membuat banyak orang ini banyak mengambil mempercayai tentang Islam. Tapi bagi saya ada 2 pohon yang ditanam ketika ada di dalam Taman Firdaus atau Taman Eden itu, yang Yesus, yang Allah itu dia menyampaikan kepada Adam dan Hawa bahwa semua buah yang di dalam taman ini boleh kau makan, tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat janganlah kau makan, karena seketika kau makan maka engkau akan mati. Namun di situ dalam pasal yang kedua dalam kitab Kejadian itu ada dikatakan bahwa di situ tidak hanya di tengah-tengah taman itu tidak hanya satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, namun juga ada satu pohon yang ditanam di situ yaitu pohon kehidupan. Namun sayang, iblis melalui ular menipu, memperdaya Hawa sehingga dia makan dari buah pengetahuan yang baik dan jahat. Sampai hari ini belum ada satupun yang menghampiri buah dari pohon pengetahuan, pohon kehidupan.
Jadi maksud saya seperti ini. Saya welcome saja pengertian orang seperti apa, tetapi narasinya jangan dibawa terlalu sampai artinya membuat iman Kristen ini sampai tersangkali. Bagi kami orang Kristen, eh, menurut Rasul Paulus, kita meminta pengertian tentang Kristus itu karena kita tidak dapat memahami perkara ilahi tanpa kita mengenal itu Allah itu sendiri dan hidup benar, kudus bersama dengan dirinya lewat penebusan yang telah Kristus Yesus. Izin Bu, poinnya mungkin Bu, langsung ke poin aja. Silakan. Poinnya seperti ini. Saya tidak setuju kalau misalkan dibilang kami Kristen ini, apalagi tadi Matius pasal 7 ya, ayat 21 itu, boleh saja Bang Zuma mengartikan seperti itu, tetapi bagi kami yang Yesus sangkali mereka, hai kamu pembuat kejahatan, artinya mereka yang berbicara atas nama Tuhan namun tetap masih hidup di dalam dosa. Akankah kami yang menekuni firman Tuhan dan menjauhkan diri daripada segala larangan Tuhan, firman itu apakah harus datang kepada kami yang menganut iman kepada Yesus? Kan hanya dibilang kepada kamu pembuat kejahatan. Apakah beribadah, berbuat kebaikan, berbuat kasih, mengasihi orang, walaupun banyak orang yang menampar pipi kiri, kami memberi tetap dengan pipi kanan. Kami tidak memandang selumbar di mata saudara, memandang selumbar di mata saudara, dan balok di mata sendiri tidak melihat. Oke Bu, oke. Poinnya lagi, kembali poinnya apa yang mau ditanyakan gitu loh Bu, atau apa yang mau disanggah? Silakan. Maksud saya, poinnya hanya untuk jangan terlalu memaksakan iman pengertian Muslim kepada pengertian yang Alkitabiah. Itu saja. Oke, jangan terlalu memaksakan pengertian Bible menurut pandangan Islam. Oke, itu Iya, mungkin Bang Zuma, silakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus memahami ini dulu, bahwa Tuhan kemudian mengutus para nabi, lalu kemudian Tuhan mengajarkan tentang agama samawi. Agama samawi itu agama langit. Agama yang runutan prosesi hubungan Tuhan dengan pemeluk agama tersebut dan juga prosesi hubungan manusia dengan sesama manusia agama tersebut itu berpola kepada firman Tuhan. Itu dulu yang harus dipahami. Jadi bukan karangan manusia. Nah, Al-Quran ini datang sebagai kitab yang menutup semua ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi. Al-Quran ini disusun bukan dari hasil penyelidikan. Al-Quran ini wahyu. Wahyu yang menceritakan tentang kejadian pada masa sebelum manusia diciptakan, setelah manusia diciptakan, dan sampai kepada kehidupan berikutnya, itu Al-Quran sampaikan. Bukan hasil penyelidikan. Jadi apa yang muncul di Al-Quran adalah apa yang disampaikan oleh yang maha melihat. Ini loh keadaannya. Nah, kalau Al-Quran kemudian menjelaskan tentang kaidah-kaidah terdahulu, dalam hal ini ajaran-ajaran terdahulu, itu karena yang mewahyukan adalah pencipta yang memiliki alam semesta ini. Kita nggak bisa membatasi itu. Contoh misalnya, ketika Al-Quran mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ini adalah sesuatu yang gaib yang datang kepada Rasulullah, disampaikan kepada Rasulullah. Apa kata Quran? Wa idza husyiran nas, apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, kanu lahum a'da, sesembahan itu menjadi musuh mereka yang menyembahnya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan apa yang mereka sembah, pemujaan-pemujaan mereka itu akan diingkari oleh yang mereka sembah. Ini Al-Quran gaib. Tapi itu kan berbicara tentang kafir, Ustadz. Apakah Iya, Kristen harus dimasukkan dalam level kafir?
Untuk apa kami Ini beribadah? Untuk apa kami berbuat baik? Untuk apa kami berbuat kasih? Kalau kami hanya dikatakan kafir, tapi itu kan menurut Anda, bukan menurut firman Tuhan ya. Alkitab. Nah, inilah kalau tidak ada pengetahuan tentang kata kafir. Kafir itu adalah orang yang menutup diri kepada Tuhannya para nabi. Orang yang menutup diri kepada nabi terakhir. Itu kafir. Kafir itu artinya menutup diri. Bukan kata-kata yang tidak baik. Yang membuatnya tidak baik itu Paulus. Contoh, di dalam Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Paulus yang membuatnya tidak bagus. Padahal kafir itu kafara artinya menutup. Menutup diri. Tak ada yang buruk di situ. Anda menutup diri terhadap Allah, sembahan kami. Salah tak? Benar. Anda menutup diri terhadap Nabi kami, Nabi Muhammad. Salah tak? Benar. Berarti kafir. Konotasinya menjadi buruk karena gereja, karena kitab Anda sendiri yang membuat menjadi buruk. Padahal itu bukan begitu maksudnya. Nah sekarang, ketika Al-Quran mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Apa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka. Dan pujaan yang mereka lakukan terhadap sembahan tersebut akan ditolak. Nah ternyata Al-Quran ini tidak bohong. Coba Anda baca Matius 7. Yang saya katakan tadi Bu. Nomor 22, 23. Siapa yang diusir oleh Yesus dan siapa menjadi musuh Yesus di situ? Orang Kristen kan? Ketika mereka di situ orang Kristen, Pak. lalu yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Yang bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus Yesus siapa? berkata seperti ini, Pak. Ya silakan. Ketika murid-murid itu mereka mengetahui ada orang pun yang berbuat mujizat sama seperti mereka para murid melakukan. Oh enggak, Anda salah. Dan Yesus Anda salah. diminta oleh murid-murid untuk Maaf Bu, Anda yang harus salah. dilakukan kepada mereka. Sabar, Pak. Yesus Anda bilang mengutip begini, dalil yang salah. apabila mereka menyebut namaku berarti mereka adalah bukan musuh kita. Artinya siapapun yang menyebut nama Anda Yesus. salah, mohon maaf berarti nih. bukan Saya harus musuh. menyalahkan Anda nih. Karena Anda membawa data yang tidak sesuai dengan Bible. Coba Anda baca dari data nomor 15. Oke, nah saya akan tunjukkan ayat ini. Silakan Anda baca dari nomor 15 dari Matius 20 dari Matius 7. Siap. Oke, silakan. Ini sepertinya orang lafal tapi Anda menyalahi arti dalam Alkitab. Oh, silakan. Kita buktikan siapa yang tidak paham Bible, saya atau Anda. Kita buktikan. Anda baca nomor 7, baca Matius 7 nomor 15-nya dulu sampai ke nomor 23. Ada nggak seperti itu? Nggak ada yang kayak gitu. Coba. Silakan, Bu. Ya baik, sabar ya. Oke, kencangkan lagi tap-tap teman-teman. Goyang Komal. 1 M ya, 1 M ya. Dalam kitab. Yang Anda maksud itu Markus 9, tapi ini yang kita bahas Matius 7. Ya. Mungkin teman-teman yang lain sambil saya mencari ayat ini. Yang saya bahas Matius 7, Bu. Yang Anda maksud itu Markus 9, nomor 38 sampai nomor 40. Ketika Yohanes menceritakan kepada Yesus adanya seseorang yang mengusir setan pakai nama Yesus tapi bukan dari kelompok Yesus. Ya. Itu bukan itu yang sedang kita bahas. Ini kita sedang membahas Matius 7 di mana orang Kristen pada diusir oleh Yesus. Itu yang kita bahas. Itu kan yang dikatakan di situ hal pengajar yang sesat, Pak. Bukan orang Kristen yang sesat. Orang Kristen, Bu. Silakan Anda baca dari nomor 15-nya. Yang diusir itu Kristen. Anda, Ibu, yang diusir Yesus. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang Bagus. datang kepadamu dengan menyamar seperti domba padahal kambing. Pak Serigala, Bu, jangan diputar-putar, enggak bagus itu. Jangan Bible sendiri, jangan. Bible sendiri. Sesungguhnya mereka Jangan. adalah serigala yang buas. Serigala. Dari biangnya, Silakan Ibu baca. dari Kristen pohon itu, yang Bu. baik, dari pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Ditebang kan? Pohonnya yang ditebang kan? Pohonnya yang ditebang. Sesuatu yang tidak baik di dalam artinya Pohonnya yang tidak ditebang, agamanya yang ditebang.
Sorry, Lah, kok sorry? tidak disebutkan tentang agama. Lah, pohon itu agama, Ibu. Hah, Hah? apa itu Yang, tentang kehidupan yang menghasilkan umat itu agama. Nabi palsu yang menghasilkan ajaran nabi palsu inilah ketika ditemukan murid-muridnya, pengikutnya memanggil Yesus, itulah tanda agama palsu, nabi palsu. Coba Anda baca. nabi-nabi yang menyamar menjadi Iya, para nabi-nabi. pewarta yang baik, tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang jahat. Ingat Serigala Ibu, yang ini buas. disebut Yesus majemuk dia. Dia menyebutnya di sini bukan tunggal, tapi Saya jamak. mengerti itu. Banyak nabi. Nabi itu, Ibu, orang yang menyatakan diri sebagai oknum yang mengalami penglihatan. Lukas, Markus, Matius, Paulus, Yakobus, Petrus, penulis Wahyu, itu adalah orang-orang yang mengalami penglihatan. Nabi-nabi itu, tapi asli enggak. Lihat ajarannya, lihat buahnya. Siapa buahnya? Nanti kalau Ya seperti Kristen. kami akan mengatakan bahwa Bapak adalah para bidat. Oh, nggak bisa. Yang bidat Tidak. itu, Ibu, Yesus menyebut domba itu untuk Bani Israel. Ibu bukan Bani Kami akan Israel. menyebut Bapak sebagai para bidat yang berusaha mengartikan firman Tuhan namun bukan di dalam iman percaya di dalam Oh, nggak Yesus bisa Kristus. begitu. Bapak Nggak bisa. adalah seorang yang Sama tidak mempercayai tentang kalau- Yesus. kalau Bahkan itu- menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu Tidak. yang Ibu sampaikan ke saya, bagaimana Ibu mengartikan kitab Tanak? Kitabnya agama lain. Ayo, Anda seenak perut mengartikan Tuhannya orang Yahudi. Menjadi manusia, jadi bayi. Itu ilmu dari mana coba Kristen dapatkan itu? Kalau Ibu mengatakan itu, sekarang yang lebih tahu kitabnya Yahudi atau Kristen? Ya Yahudi lah. Ada nggak Yahudi menjadi Kristen? Ada nggak? Sedangkan saya menjadi Islam bukan karena saya mengajarkan atau mempelajari Bible, enggak. Saya menjadi Islam karena Al-Quran saya. Jadi saya tidak memahami kitab Anda, lalu pemahaman saya itu menjadikan saya menjadi Islam, enggak. Bukan. Berbeda dengan saudara. Anda memahami kitabnya agama lain, membuat Anda menjadi Kristen. Kenapa? Karena itu hanya terjemahan yang diulas, yang diolah, yang direvisi dan dikoreksi untuk disama-samakan dengan kitabnya Anda. Perjanjian baru. Miliknya orang Roma. Lahirlah agama saudara. Nah, sekarang ini adalah kenapa Anda bisa bertentangan dengan Bible? Karena di Bible itu penulisnya menuliskan tentang keadaan Yesus dengan muridnya yang asli. Sedang